Yang saya hormati para pimpinan, yang saya hormati para guru besar, para dosen, para mahasiswa, dan Bapak Ibu yang join ke ruang Zoom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sehat semuanya ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama pagi ini bermajelis ilmu dalam acara ngisi ngaji Islam dan Sains, integrasi Sains dan Islam gitu ya. Yang ini adalah di bawah bidang 5 gitu ya. Dan alhamdulillah kita bisa duduk bersama kali ini dalam majelis ilmu diawali dengan nonton Piala Dunia Portugal dan Kroasia. Udah 2-1 hari ini, saat ini gitu ya. Ya, semoga dengan suasana yang senang ini gitu ya. Semuanya dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan pagi ini juga sudah mulai glowing semuanya, gitu ya. Jadi kalau belum glowing, gak apa-apa. Insya Allah setelah 1 jam ke depan ini, minimal ilmunya yang glowing dulu. Nah, begitu ya Pak Karim ya. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya membuka acara ini dengan narasi ya, bahwa menjadi glowing itu, baik itu wajah ataupun kulit, itu menjadi angan-angan kita semua, baik laki-laki atau perempuan, baik itu yang masih muda ataupun yang sudah lansia. Semuanya tetap berharap semoga semuanya makin tetap glowing gitu ya, istiqomah dalam keglowingan gitu. Nah, cuman kadang-kadang kita terjebak dalam mitos dan fakta, begitu kira-kira. Di antaranya tuh, di antaranya itu kalau pengen kulit kita, wajah kita itu glowing, tetap apa bercahaya gitu kan ya, bersinar. Itu banyakin beli skincare katanya begitu. Apakah ini mitos atau fakta begitu ya? Atau yang kedua, apakah benar mitos atau fakta atau ya? eh dengan makanan-makanan yang sehat ya, yang real food gitu kira-kira itu juga berpengaruh kepada kulit kita, berpengaruh kepada kualitas kulit kita, termasuk suasana hati nih katanya begitu ya. Nah ini insya Allah para hadirin semua akan dipaparkan secara berkualitas oleh pakarnya yang sudah hadir di depan kita saat ini ya, yaitu Dokter Luciana, gimana baca gelarnya ini? Dokter Luciana, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, ya, dan beliau Magister Kesehatan Masyarakat, MKM, sudah ada dan hadir di hadapan kita, di tengah-tengah kita semuanya, akan berbagi tentang bagaimana merawat kulit kita, gitu ya, dari tinjauan medis dan juga dari Islam, gitu, sains dan Islam. Baik, langsung saja tidak perlu berlama-lama, kita berikan waktu sepenuhnya kepada pembicara kita, Dr. Luciana. Kami persilahkan. Monggo, Dok. Baik, terima kasih Pak Ustadz Firman dan juga Pak Karimullah dan Bapak Ibu dokter dan Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya jelas, Pak? Jelas, Dok, jelas. Baik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Luciana. Kami dari Dermatologi Venerologi Estetik FK Universitas Syarsi. Kami ada berempat, saya paling junior, jadi makanya saya dapat tugas sini kayaknya ya. Insya Allah sharing sedikit mengenai bagaimana menjaga kesehatan kulit. Pagi ini mungkin kita bisa santai saja, tidak berat-berat materinya. Semoga bisa membuat kita semua sadar mengenai pentingnya kesehatan kulit, tidak hanya terkait dengan glowing dan tidak, tapi kesehatan kulit secara keseluruhan. Dan saya coba bahas dengan pendekatan sains dan juga Islam. Izin dimulai, Pak.
Jadi pertama kita mulai dulu dengan alasan mengapa kita penting sekali menjaga kesehatan kulit ini dan tapi tidak menafikan dengan kesehatan yang lain ya. Nah, kenapa dengan kesehatan kulit? Yang pertama tentu kita tahu bahwa kita makhluk sosial sehingga perlu kepercayaan diri yang cukup. Karena kan kalau kita ngobrol gitu dengan rekan sejawat, dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan keluarga, itu kan kita melihat wajah terutama ya. Dan kalau misalnya berlawan jenis tentu tidak intens, tapi tetap kita akan melihat wajah seseorang. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bagus gitu di wajahnya itu membuat akan kurang percaya diri, sehingga pentingnya kita menjaga kesehatan kulit pertama adalah karena kita makhluk yang sosial. Hmm. Dan tentu Hmm. kita tahu bahwa menjaga kesehatan ini adalah wajib, salah satunya dengan menjaga kesehatan kulit. Nanti kita bahas di slide yang selanjutnya. Dan kalau menurut saya, sebagai dokter SPDVE, salah satu tujuan menjaga kesehatan kulit adalah investasi. Jadi misalnya, eh, Pak Firman ya, Pak Firman ini menjaga kesehatan kulitnya terutama wajah dari sekarang. Nanti ketika kita akan reuni 10 tahun lagi tuh akan kelihatan tuh yang mana Pak Firman yang rajin menjaga kulitnya, yang rajin menggunakan skincare itu bisa berbeda. Atau kalau misalnya kita ke belakang, ketika dimulai dari SMA, kita semua ingat wajah teman-teman kita, kemudian secara futuristik ke depan ada yang menjaga kesehatan kulitnya itu akan kelihatan berbeda. Ya. Jadi investasi jangka panjang untuk menjaga kesehatan kulit ini. Dan tentunya sebagai ladang pahala. Mari kita bahas. Jadi kalau dalam perspektif Islam itu ada beberapa dalil. Misalnya dari hadis dari Tirmizi yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih, yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia, yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah, yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Jadi bahwa Allah itu menyukai keindahan dan kebersihan. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi SAW mengatakan bahwa ada 10 hal dari fitrah manusia, yaitu memangkas kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak yang menghirup air dari ke dalam hidung, potong kuku, membersihkan ruas jari-jari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut pubis, istinja dengan air. Yang mana terutama yang saya biru-birukan ini itu ternyata dalam bidang kesehatan kulit, kelamin dan estetik bisa mencegah beberapa penyakit, misalnya mencegah dermatitis, mencegah infeksi, terutama infeksi bakteri, jamur, kutu dan tungau yang mana beberapanya tempat predileksi atau kesukaannya itu di sela-sela jari, bulu-bulu ketiak, pubis, dan lain-lain. Sehingga kita menjaga kebersihan di situ, kita bisa mencegah beberapa penyakit tersebut. Kemudian terkait tadi investasi dan juga ladang amal ibadah, terutama untuk muslimah. Jadi ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abdullah bin Salam bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat ketika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. Jadi kalau kita di rumah nih ibu-ibu nggak enak dilihat, wajahnya tidak berminyak, nggak bau bawang misalnya habis masak, atau rambutnya berantakan atau pakaiannya kurang nyaman dan suaminya kurang ridho, tentu kurang baik. Tapi kalau kita bisa menyenangkan, tentu kita akan mendapat pahala yang sangat banyak gitu ya dari Allah. Dan juga dilanjutkan dengan hadis riwayat Muslim, sungguhnya dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah adalah yang bisa menjaga kesehatan, terutama kesehatan kulitnya. Insya Allah. Nah, dan kita nggak hanya membahas mengenai keglowingan, tapi ternyata kulit ini juga bisa menjadi petanda atau jendela ketika ada sesuatu yang terjadi di bagian badan kita yang lain. Misalnya, mungkin ada beberapa rekan kita yang punya skin tag.
yang banyak tumor-tumor jinak gitu yang di leher atau di beberapa lipatan kulit, itu sebenarnya bisa jadi petanda bahwa oh mungkin ada diabetes mellitus atau kencing manis, ada hipertensi, ada obesitas atau ada peningkatan kolesterol, sehingga kita jadi aware dan akan memeriksakan diri. Kemudian ada beberapa penyakit yang bisa menjadi petanda bahwa pencetusnya adalah stres, misalnya eksim kering atau prurigo nodularis yang ada benjol-benjol, nanti ada fotonya. Atau ada psoriasis yang bisa mencetuskan beberapa kelainan kulit tersebut akibat stres. Atau kemungkinan ada yang eksim basah yang bentuknya bulat-bulat. Atau saya lihat langsung ngeliatin aja. Nah, misalnya ini ya, yang kiri atas, ini kita sebut dengan skin tag atau bahasa medis fibroma mole. Kalau misalnya munculnya banyak, lumayan, kita perlu tadi evaluasi. Apakah ada sindrom metabolik tadi, ada DM, hipertensi, obesitas, kolesterol, dan lain-lain. Terus, atau yang ini nih, eksim kering yang saya sebutkan, ini juga namanya prurigo nodularis. Biasanya sering berkaitan dengan faktor stresor. Kalau lagi stres dia garuk-garuk, atau dia ngopek-ngopek nih, jadinya sehingga muncul bentuk benjol-benjolan seperti ini. Atau ini kita sebut dengan spider nevi. Ini petanda bahwa mungkin ada keluhan di hatinya, ada cirrhosis hepatis dan lain-lain. Ini yang disebut dengan eksim basah. Jadi bentuk dermatitis bulat, kadang-kadang basah, dan bisa jadi petanda bahwa apakah ada infeksi, misalnya infeksi di gigi, infeksi saluran kemih, atau amandel, dan lain-lain. Nah, ini yang cukup jarang, yang sebelah kanan, tapi cukup menjadi perhatian. Kalau misalnya ada saudara atau rekan yang punya eh, bentuk benjolan hitam lumayan banyak di punggung, yang kita sebut dengan laser trailing, ini bisa jadi petanda ada suatu keganasan. Biasanya keganasan di saluran cerna. Jadi kita udah dikasih sign melalui kesehatan kulit bahwa ada sesuatu nih di dalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjut lagi. Nah, apa yang disebut dengan kulit sehat? Tadi kan mungkin Bapak Ibu kenal beberapa public figure ini ya. Kita tahu usianya sudah tidak muda lagi yang dua ini, tapi sepertinya tidak berubah dari pertama kita mengenal beliau dari layar TV. Jadi kita bisa bilang orang-orang yang contoh yang awet muda. Apa itu yang namanya kulit sehat? Jadi kulitnya yang lembab. Jadi kalau kita lihat kulit kita masing-masing itu nggak kering bersisik gitu. Jadi harusnya target kita adalah lembab, segar, tidak berminyak. Jadi kalau olahraga dikit kayak shiny gitu ya, berminyak. Nah itu kurang baik tuh. Jadi tidak berjerawat. Kalaupun berjerawat hanya sesekali saat ada hormonal atau ada sesuatu pencetus saja. Terus cerah, kalau bisa skin tone-nya merata. Kalau dipegang itu kenyal atau kencang, kita tentu akan secara alami, secara fitrah akan mempunyai kerut. Tapi yang disebut sehat adalah kerutnya tidak melebihi usia. Jadi kita tahu ya bahwa kita seumuran dengan seseorang, tapi kok terlihat lebih tua, kerutnya lebih dalam. Ya, itu yang kurang baik. Kita akan terus berjalan dan kita bisa melihat bagaimana kerut orang-orang yang sesuai dengan usianya. Kalau berlebih, maka itu ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Dan targetnya kalau bisa ya lebih mudah seperti kedua public figure ini. Ini adalah di bawah gambar struktur kulit yang baik atau normal. Seperti ini tuh kalau misalnya ada masalah, ada benjolan, kita bisa lihat dari dalam struktur yang tidak baik. Nah, gimana bisa dapat kulit yang sehat? Tentu seperti disebutkan oleh Pak Firman tadi tidak bisa instan. Karena banyak tuh di luar-luaran di TikTok atau di medsos gitu ya, beli paket ini, flek hilang sempurna, atau dengan paket ini jerawat langsung hilang. Nah itu nggak bisa. Kalau ada yang mengklaim seperti ini, kita bisa pastikan produknya nggak baik atau hanya jualan-jualan aja. Karena kita butuh proses untuk mendapat kulit yang sehat. Jadi nggak bisa instan dan tidak hanya bisa dengan skincare saja, tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Firman. Nah, bagaimana yang mempengaruhi kulit ada empat hal utama yang mempengaruhi kesehatan kulit. Yang pertama tentu genetik dan psikologis. Tadi kita tahu bahwa stres bisa menyebabkan beberapa kelainan kulit.
Genetik, ada beberapa orang yang secara genetik diturunkan misalnya atopi atau bakat alergi, itu kulitnya selalu kering, sering banget gatal. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian juga faktor lingkungan, diet, bahan iritan atau skincare yang salah. Kita akan bahas singkat satu persatu. Dan akhirnya kita butuh juga skincare. Nah, kalau genetik tadi ya, kenapa perlu mengenal genetik? Karena akan menentukan tipe kulit kita. Kalau udah tipe kulit tahu, kita akan memilih skincare yang sesuai. Tadi misalnya di keluarganya banyak ada yang asma, ada yang suka rinit alergi bersin-bersin, ada yang biduran, itu kulitnya cenderung kering dan sensitif sehingga kita sarannya rutinkan pelembab yang lebih cukup gitu ya. Ada beberapa penyakit genetik, misalnya tadi psoriasis, satu penyakit ini perlu dikonsulkan ke dokter. Tadi psikologis, ada stres ya kita perlu perdekat hubungan kita dengan Allah sehingga bisa terkontrol stresnya dan keluhan kulitnya juga berkurang. Ini ada beberapa tipe kulit, nggak beberapa sih, ada 16 sebenarnya menurut The Bauman Skin Type Indicator ini. Tapi tentu cukup pusing ya, kita pakai yang ringan-ringan aja, yang sering dipakai secara umum. Jadi tipe kulit kita tuh secara umum ada 4, kulit yang berminyak, kering, normal, dan kombinasi. Alhamdulillah kalau misalnya kita punya tipe kulit yang normal, jadi nggak terlalu banyak masalah, nggak terlalu kering, nggak berminyak, eh, dan jarang ada bermasalah. Nah, yang kita perlu perhatikan kalau misalnya termasuk yang dua ini terutama berminyak banget, sehingga kalau sering berminyak gampang banget komedon atau berjerawat. Kalau misalnya sering berminyak nggak ditata laksana, segera berkurang minyaknya, biasanya pori-porinya jadi besar. Atau tadi kulitnya tipe kering, pecah-pecah, kalau dipegang kasar. Kemudian kalau misalnya di ruang AC berlama tambah gatel, sering iritasi, pakai skincare yang mana gitu merah. Nah, itu kita perlu perhatian lebih khusus. Tapi ada juga yang kulitnya kombinasi. Misalnya area T sini dia berminyak, area di tempat lain dia kering. Dan itu skincare-nya juga kita sesuaikan. Misalnya ini, kalau misalnya kering, biasanya kita banyakin pelembab. Kalau yang berminyak, Bapak Ibu juga bisa lihat beli skincare-nya ada tulisannya tuh oil free atau for kulit berminyak atau yang ada tulisan non comedogenic. Kalau kombinasi kita bisa perlu keduanya, perlu pelembab juga dan juga perlu yang skincare yang oil free. Oke, nah yang kedua tadi kan faktor genetik dan psikologi. Yang kedua yang mempengaruhi kesehatan kulit adalah faktor lingkungan, terutama faktor UV, polusi dan kelembapan udara. Nah ini kami dari Perdoski, Perhimpunan Dokter Kulit seluruh Indonesia tuh sangat menyarankan bahkan mewajibkan penggunaan sun protection. Jadi pakai apa namanya pakaian yang tertutup, menghindari sinar matahari, kalau bisa pakai topi dan juga pakai payung kalau misalnya sedang sedang lumayan nih indeks UV-nya. Dan tentunya saran kami adalah menggunakan tabir surya. Eh, saya yakin banyak yang sudah menggunakan tabir surya, tapi kita perlu juga memilih tabir surya yang cocok. Jadi biasanya di tabir surya itu tulisan SPF dan juga ada tulisan PA ya, yang perlu jadi pertimbangan juga. Jadi yang SPF ini dia menghalau UVB. Tapi jangan lupa sebagian besar yang merusak kulit itu ada UVA. Jadi perlu ada tulisan SPF dan juga PA, PA plus plus ini agar resiko kerusakan kulit akibat UV itu berkurang. Nah, ini di bawah ada gambar dari laporan kasus. Ada seorang kakek-kakek usia 80 tahun. Dia kerjanya sebagai supir truk yang mengantar susu dari pabrik ke tempat apa namanya eh, distribusinya. Jadi setiap hari selama berpuluh tahun melewati jalan yang sama. Nah, pipi sebelah kirinya itu selalu terpajan sinar matahari dan tentu tidak pakai proteksi. Dan di akhir usia 80 tahun ini kita bisa melihat bahwa terjadi perbedaan tekstur kulit yang cukup bermakna dari kanan sama kiri. Jadi kalau kiri kita lihat lebih gelap, kemudian lebih shaggy atau lebih jatuh gitu kulitnya. Terus kerutnya itu lebih dalam, lebih banyak. Tadi saya bilang kita akan secara fitrah akan berkerut, tapi tentu kita bisa cegah kerut yang lebih berat dari usianya, seperti Bapak ini. Jadi kita bisa lihat betapa nyatanya efek dari sinar UV untuk kesehatan kulit. Terus yang ketiga adalah yang mempengaruhi adalah diet.
nanti mungkin bisa ditambahkan oleh dokter-dokter dari gizi gitu ya, bahwa memang untuk kesehatan kulit kita nggak hanya bisa dari skincare, tapi butuh diet yang bagus, misalnya air putih yang cukup minimal 8 gelas sehari, buah dan sayur yang cukup, yang penting sebagai antioksidan untuk kesehatan kulit. Nah, untuk rekan-rekan yang kulitnya acne prone atau gampang berjerawat, maka kita perlu mengurangi makanan-makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, yang manis-manis, yang instan, dan juga dairy product, susu dan turunannya. Karena terutama dua penyakit ini yang terbukti sahih yang berhubungan dengan pencetus jerawat. Gitu. Ini contoh isi piringku, ya bagaimana prinsip makan yang sehat. Jadi yang disebut dengan makanan pokok porsinya hanya 30%. Kalau bisa 20% itu lauk pauk, 20% buah-buahan dan juga 30% sayuran. Contoh di piringnya seperti ini. Dan tadi jangan lupa makannya, minumnya minimal 8 gelas atau 2 liter dalam sehari. Nah, faktor yang keempat, tadi kan udah tiga faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit. Yang keempat adalah eh, faktor iritan, bahan kimia. Jadi hati-hatilah ketika memilih produk skincare terutama. Karena sekarang banyak banget tuh iklan-iklan, ada bahkan ada 10 step skincare dari Korea misalnya. Itu kalau anak-anak kita yang remaja biasanya ter, eh, ini nih termakan iklan tersebut sehingga beli banyak. Anak ini jadi merah, malah jadi mencetus jerawat dan lain-lain sehingga kulitnya iritasi. Jadi tolong tadi dipilih skincare berdasarkan tipe kulit. Kalau kulitnya sensitif, maka hati-hatilah. Yang kita bisa upayakan untuk yang kulit sensitif untuk melihat apakah cocok atau enggak, bisa dioles beberapa kali dulu di belakang telinga. Ini kan kulitnya tipis nih. Beberapa kali, kalau misalnya langsung merah ya kalau bisa dihindari produk tersebut. Kalau misalnya udah dioles berkali-kali, belakang telinganya aman, boleh dicoba di muka dulu tipis, aman, baru dilanjutkan untuk dirutinkan. Kalau sudah cocok dengan sesuatu skincare, kalau bisa jangan ganti-ganti. Karena kan lihat iklan itu lagi diskon beli, beli yang itu diskon lagi beli. Ya kalau bisa jangan, jangan terlalu sering mengganti-ganti. Kalau udah cocok jangan berubah-ubah lagi. Kecuali kalau nantinya dalam perjalanan ada keluhan, misalnya sudah ada jerawat atau sudah ada apa namanya flek atau ada keratosis seboroid yang muncul-muncul maka perlu tambahan skincare atau treatment yang lain. Dan kita juga tentunya untuk kesehatan kulit juga perlu aktivitas fisik yang cukup. Kalau bisa ya sehari 30 menit. Nggak harus yang berat-berat. Misalnya kita milih naik tangga daripada lift atau jalan kaki ke tempat kerja ya kalau misalnya dekat. Karena untuk orang-orang yang 40 tahun ke atas itu kita perlu masa otot yang cukup untuk berbagai aktivitas. Makanya kadang-kadang kita perlu dengan tambahan beban untuk olahraga ya sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke skincare, tapi mohon untuk diterima bahwa skincare ini tidak selalu sama dengan make up. Make up kan untuk menghias, tapi skincare ini untuk kesehatan kulit. Nah, skincare secara umum yang sudah dirumuskan oleh Perhimpunan Dokter Kulit Seluruh Indonesia itu nggak hanya di wajah tapi seluruh kulit, yaitu gunakan sabun yang menggunakan pelembab, apalagi teman-teman Bapak Ibu yang kulitnya sensitif atau alergian, maka hindari penggunaan sabun antiseptik karena itu makin bikin kulitnya kering. Ketika kulit kering maka akan terasa gatal. Kemudian mandi dengan air dingin kalau bisa. Kalaupun nggak kuat dengan air dingin boleh, tapi jangan panas banget, suam kuku aja. Dan jangan lama-lama kalau mandi. Hindarin berendam terlalu lama. Lalu setelah mandi langsung gunakan pelembab, nggak hanya di wajah, di badan juga kalau bisa. Dan juga misalnya lip balm untuk yang kulitnya sering kering, yang bibirnya sering kering. Dan di reapply, di reapply atau aplikasi kembali. Jangan lupa wajah dicuci pakai sabun wajah. Kalau bisa hindarin cuci muka pakai sabun badan nih untuk bapak-bapak. Apalagi kalau misalnya sabun badannya antiseptik. Kalau bisa jangan pakai untuk di muka karena nanti kulitnya bisa kering dan gatal. Dan tadi jangan lupa sun protection. Jadi yang disebut dengan kulit sehat adalah kulit yang lembab. Ya. Nah, kalau untuk wajah ada yang harusnya punya masing-masing orang, mau laki-laki, mau bapak-bapak, maupun ibu-ibu atau perempuan, dan juga anak-anak.
Jadi yang harus punya ini pertama cleansing, yang kedua moisturizer, yang ketiga sun protection. Tadi ya, dan kalau misalnya ada keluhan lain ya baru kita perlu ekstra. Misalnya udah 25 tahun ke atas ya kalau bisa udah mulai rutin menggunakan turunan vitamin A, misalnya retinol, tretinoin, eh, apa namanya, ada valen gitu ya. Yang tentu kalau bisa dalam kontrol dokter. Yang pertama cleansing, tadi kalau bisa pakai sabun wajah yang sesuai. Kalau kulitnya berminyak maka pilih sabun untuk kulit berminyak. Kalau kulitnya sensitif boleh yang sensitif skin sabun gitu ya. Kemudian hindari penggunaan antiseptik dan jangan rutinkan penggunaan scrub. Ada kan sabun yang isinya scrub itu jangan terlalu sering, boleh sekali-kali bisa seminggu sekali boleh tapi jangan terlalu sering dan jangan digosok terlalu keras. Dan kalau kita sering lihat, nggak sering lihat sih beberapa bapak-bapak gitu, kalau ngerjain wajah pakai anduk tuh gini-gini keras tuh jangan, kalau bisa. Terus yang kedua adalah penggunaan pelembab. Karena sebenarnya pelembab kita itu dia dynamic, bisa berubah. Misal pada kok saya dulu berminyak dok, sekarang kok kering bisa. Atau sekarang kering, besoknya normal itu bisa. Karena memang stratum corneum atau kulit kita itu dia dynamic, bisa berubah. Kadang-kadang dia barrier kulitnya bagus, kadang-kadang ada gangguan. Nah, kalau misalnya barriernya bermasalah, itu kita bisa ada beberapa keluhan. Kulit jadi kering, gampang gampang iritasi, gampang masuk bakteri, sehingga kalau barrier terbuka gampang, misalnya gampang bisulan, itu salah satu yang bisa disebabkan. Nah, apapun jenis kulitnya, tadi kita tetap harus menggunakan pelembab. Jadi jangan berpikir bahwa yang kulit kering aja butuh pelembab, enggak. Tapi kita pilih berdasarkan tipe kulit. Misalnya kulitnya berminyak, tetap butuh pelembab. Misalnya bentuknya yang ringan, gel. Karena kenapa? Kadang-kadang kalau kita kulitnya berminyak, tapi kita nggak stop minyaknya, kita nggak ganti dengan apa namanya pelembab yang isinya air gitu, bisa membuat feedback negatif sehingga akan diproduksi minyak terus kalau kulitnya kering. Makanya tetap perlu kita lembabkan. Tapi kita pilih yang bentuk pelembabnya yang ringan, misalnya bentuknya gel atau lotion yang airnya lebih banyak. Kalau kulitnya normal atau kombinasi, kita bisa pilih yang lotion. Kalau kulitnya kering, tadi minimal yang bentuk pelembabnya adalah krim atau soft cream. Kalau lagi sensitif banget lagi merah, kita kadang perlu yang bentuknya balm atau ointment. Ini contoh-contohnya dari bentuk pelembab bisa yang disemprot-semprot, kita sebut dengan face mist, serum, lotion, dan ini yang ointment untuk yang keringnya sangat lumayan. Nah, tadi yang ketiga juga wajib adalah pelembab. Seperti saya sebutkan tadi, ini ada contoh bapak-bapak yang nggak pakai pelembab, sehingga agingnya lebih terlihat. Tapi jangan lupa bahwa sinar UV juga jadi pencetus eh, tertinggi untuk jadinya kanker kulit. Jadi kalau sinar matahari yang lama, banyak dan cukup intens itu bisa jadi pencetus kanker kulit seperti dua gambar di bawah. Sehingga tadi saya kembali mengingatkan tolong dipakai tas sunscreennya bukan untuk make up ya, tujuannya adalah untuk kesehatan kulit dan kita perlu di reapply 2 sampai 3 jam. Karena kenapa? Setelah 2 3 jam ini proteksi dari sunscreen ini sudah tidak optimal atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi kalau ke pasien-pasien saya minta misalnya pagi-pagi habis wudhu sholat zuhur, habis sholat asar kita reapply. Karena tentunya yang indeks UV tertinggi kan di siang hari. Kalau kita cuma hanya pakai pagi hari, pas siang hari itu kita malah tidak proteksi. Walaupun ibu-ibu itu di rumah saja atau bapak-bapak hanya di ruang kantor. Kalau misalnya di dalamnya apa kacanya rumahnya itu kan sinar UVA bisa masuk gitu. Dan mungkin bisa lihat di skincare eh, apa namanya sunscreennya masing-masing itu apa aja yang kita perlu pilih. Yang pertama adalah tentu kita tadi lihat apakah ada SPF-nya yang halal UVB dan jangan lupa mengenai PA. PA. Biasa ada tulisan +2 atau +3 yang mana dia mengeblok eh, apa namanya UVA. Dan sekarang sudah mulai banyak sunscreen yang menambahkan tambahan blue light
eh, shield kayak gini ya, ada tulisan blue light. Kita tahu kita sekarang masuk pada fase yang hampir tiap saat ada di depan gadget. Dan ternyata sinar blue light dari gadget itu juga merusak merusak kulit. Sehingga kita perlu tambahkan juga sunscreen yang ada triple protection seperti ini, anti UVB, anti UVA, dan juga anti blue light. Dan juga ini ada tambah anti polusi. Ini beberapa, ini contoh saja apa salah satu sunscreen yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjut lagi. Hmm. Ini singkat aja. Jadi sunscreen itu ada yang fisikal, ada yang chemical. Jadi kalau physical itu yang kalau dipakai kayak kita pakai bedak gitu ya, karena dia ada ada mineralnya. Tapi kalau kita pilih yang physical sunscreen, kita nggak perlu nunggu sampai lama, dia langsung bekerja karena fungsinya hanya mengeblok kalau dipakai. Kalau yang chemical sunscreen itu kalau lihat di wajah dia lebih merata, nggak bikin seperti pakai bedak. Nah, itu kita butuh waktu sekitar 30 menit untuk menunggu baru kita bisa terpajan matahari. Nah, mungkin ini di akhir-akhir, jadi karena ada PR-nya juga membahas mengenai syariat Islam, mungkin saya sedikit mengulang lagi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Agus Setiawan dalam acara kajian di bidang kulit, kajian fikih, ketika kita memilih suatu prosedur estetik. Karena kan ada beberapa hal, ada beberapa kasus dengan pakai skincare aja kurang, sehingga perlu beberapa prosedur. Misalnya ada injectables, disuntik beberapa obat, atau pakai beberapa jenis laser. Dan mungkin ini beberapa banyak ditanyakan oleh kita semua, apakah ini boleh atau tidak, halal atau haram gitu ya. Saya coba menyampaikan sedikit. Nanti mungkin akan ditambahkan oleh para ustadz yang ada di sini. Jadi ketika kita memilih prosedur estetik, kita perlu melihat tiga hal. Yang pertama adalah motif atau alasannya. Jadi ada yang diperbolehkan, misalnya pertama mengembalikan fungsi. Misal awalnya ada beberapa orang ketika sudah eh, sampai pada satu umur itu matanya jatuh gitu ya, apa kelopak mata atas jatuh sehingga dia sulit untuk melihat. Jadi eh, ini bisa dilakukan beberapa prosedur sehingga mengembalikan apa namanya kelopak mata atas untuk bisa melihat dengan baik lagi, atau memperbaiki cacat. Ada beberapa penyakit yang buat kulitnya jadi turun sebelah atau jadi ada legokan sehingga kita bisa adakan prosedur untuk menaikkan kembali, maka itu diperbolehkan. Kemudian menyembuhkan, misalnya jerawat. Jerawat kan suatu yang fisiologis, itu adalah suatu penyakit. Maka mengobati jerawat dengan beberapa prosedur yang aman, maka itu diperbolehkan. Yang keempat, misalnya memperbaiki penampilan. Ada beberapa ibu-ibu atau muslimah yang dia misalnya punya kumis yang terlalu kelihatan gitu, sehingga itu dia jadi nggak percaya diri untuk keluar. Ketika dilakukan beberapa prosedur, misalnya laser untuk menghilangi, untuk memudarkan kumisnya, maka itu diperbolehkan. Karena secara biasa, secara umumnya untuk perempuan atau muslimah tidak terlalu jelas untuk kumisnya, itu bisa kita perbaiki. Nah, dari Imam Syafi'i menjelaskan semua tindakan untuk mengembalikan fungsi sebagaimana Allah ciptakan adalah boleh dan tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Karena Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Nah, setelah kita melihat motif, baru kita lihat tahap kedua itu masuk ke kontennya atau kandungan. Karena kita tahu bahwa Islam ini sangat concern terhadap kandungan sesuatu hal yang akan masuk atau kena ke kulit kita. Jadi perlu dilihat, ditanyakan, boleh ditanyakan ke dokter kak, ke dokternya gitu, apakah skincare atau obat yang akan disuntikan ini mengandung zat yang diharamkan, yang pertama, atau misalnya mengandung babi gitu ya. Yang kedua, apakah mengandung zat berbahaya? Misalnya contohnya, dulu tuh banyak, sekarang juga ada sih yang menjual skincare ada kandungan merkuri, itu kan berbahaya. Nah itu kita nggak disarankan untuk menggunakan produk tersebut walaupun efeknya cepat. Tapi kalau berbahaya maka tidak dianjurkan. Ini tahap kedua, oh ya, jadi ada ruksoh.
dari hadis riwayat Nasai, sahabat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah memberi keringanan atau rukhsah kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair yang menggunakan baju dari sutra karena gatal-gatal yang mereka derita. Kita tahu bahwa eh, Muslim atau laki-laki itu kan tidak diperkenankan untuk menggunakan sutra. Tapi ketika menggunakan itu selain itu jadi ada penyakit, maka itu diperbolehkan. Jadi ada rukhsahnya. Jadi ya beberapa tindakan yang awalnya tidak diperbolehkan tapi dia harus menggunakan itu maka itu diperbolehkan. Lalu tahap ketiga setelah motif, kandungan, baru ke cara. Apakah tindakan atau prosedur estetik itu merusak atau membenarkan atau tidak caranya? Yang kedua, tentunya apakah dapat izin dari suami kalau misalnya ibu-ibu atau kalau misalnya muslimah belum menikah bisa tanya ke orang tuanya, boleh nggak misalnya saya mau laser ini atau mau suntik ini. Kalau diizinkan maka boleh. Dan yang terakhir adalah apakah ada unsur penipuan dalam tindakan estetik tersebut. Misalnya di depan kliniknya bilang, eh, kerut hilang dalam satu kali suntik gitu. Atau hidung langsung mancung. Tapi padahal enggak ada unsur minimal maka itu tidak diperbolehkan. Nah, ini slide yang terakhir, insya Allah. Jadi, take home message-nya. Jadi, kita tahu bahwa menjaga kesehatan kulit ini wajib, bernilai ibadah. Mulai kenali jenis dan sifat kulit kita masing-masing, sehingga mulai rutin menggunakan skincare yang sesuai, minimal tadi tiga, yaitu adalah facial wash, moisturizer, dan juga sunscreen yang harus di-reapply. Kemudian kalau sudah ada, maka gunakan skincare-nya. Jangan hanya dipajang di lemari, itu nggak dipakai-pakai. Karena untuk mendapat hasil yang cukup nyata, itu kita bisa butuh waktu kadang-kadang minimal 6 minggu. Jadi jangan mengharap yang instan. Tadi ingat kalau yang instan maka hati-hati. Itu produk yang tidak baik gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada keluhan yang lain, boleh dikonsultasikan ke dermatologis terdekat. Dan mulailah dari saat ini tindakannya. Ya, baik, syukron, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah terang benderang nih. Ya, setelah pemaparan dari Dokter Luciana dan terjawab tuh tadi tuh mitos atau fakta yang saya sempat gulirkan di awal ya bahwa apakah benar gitu kalau kalau ingin wajah glowing, kemudian enak dilihat gitu ya, apakah cukup mengandalkan skincare saja? Ternyata jawabannya mitos gitu ya. Jadi memang semuanya saling saling melengkapi itu ya tentang healthy lifestyle ya dan juga apa namanya penggunaan si skincare ini karena kalau misalkan benar hanya skincare saja yang menjadi pendukungnya ya mungkin nanti dompet kita nih yang duluan berjerawat nih dok ya gitu kira-kira. Nah ini alhamdulillahnya menariknya lagi Islam sudah mengajarkan itu jauh sebelum kita mengenal healthy lifestyle itu ya healthy lifestyle ya maksudnya menjadi tren maka ada beberapa di antaranya motivasi bahwa innallaha jamilun yuhibbul jamal gitu ya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan gitu maka nampak nyaman dilihat itu berdampak kepada interaksi sosial kita sebenarnya. Saya itu penceramah, dulu saya punya apa ya, bekas jerawat menahun dok itu, biar nampak enak dilihat dan nyaman berinteraksi dengan orang-orang, akhirnya saya kotor tuh, gitu ya. Saya lakukan kotor ya namanya dok ya. Ya, nah ya, nah itu kan salah satu cara gitu supaya ya enak berinteraksi itu enak begitu. Nah, baik, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke sesi diskusi ya dengan para hadirin di sini. Mungkin saya akan baca dari chat dulu ya, dari chat box. Ah ya, dari Bu Entin nih. Yang pertama, apakah konsumsi kolagen bermanfaat untuk kesehatan kulit? Kalau iya, di pasaran bentuknya macam-macam tuh. Nah, mana yang lebih baik? Ini mau dibaca semuanya atau satu-satu dulu, Dok? Satu-satu boleh, Pak? Ya, baik. Itu aja dulu, Dok. Dari Bu Entin. Baik, terima kasih Bu Entin pertanyaannya. Memang ini sedang sedang ini juga ya, sedang viral ya, nggak viral sih. Lumayan banyak nih di medsos jualan kolagen. Jadi ada kolagen itu ada yang bentuknya makanan atau minuman, ada yang bentuknya dioles.
Jadi kalau kita bilang bermanfaat, beberapa laporan jurnal itu mengatakan ada manfaatnya. Tapi kita nggak bisa ukur seberapa besar manfaatnya itu. Dan kita memang kalau menggunakan suatu produk minum itu perlu beberapa saat baru terlihat manfaatnya. Jadi kalau mau diminum boleh sebagai tambahan di luar yang tadi sudah kita bahas dan bentuknya boleh mana aja, tapi jangan lupa di kolagen ini kadang-kadang ada titik kritis, banyak yang tidak halal. Jadi perlu lihat apakah ada halal MUI-nya. Boleh. Dan kalau mau pakai tambahan kolagen yang dari skincare itu juga boleh. Kalau bentuk pasarannya macam-macam, boleh yang mana aja Bu. Ada yang bentuknya granul, yang dikasih air, boleh. Pokoknya yang mana aja boleh. Dan ada juga beberapa makanan yang mengandung kolagen. Jadi boleh yang mana aja. Tapi ingat kita nggak hanya bisa mengharapkan dengan hanya minum kolagen, target kita apa kulit kencang, enggak. Kita butuh tetap yang tadi. Ini hanya tambahan aja. Boleh yang mana aja Bu. Baik, ya terjawab ya Buntin ya. Selanjutnya dari Bu Herika, ini FTI kayaknya ini. Ya, pori-pori tersumbat, kata orang-orang harus melakukan eksfoliasi. Apa yang dimaksud dengan eksfoliasi dan bagaimana cara yang benar? Apa kandungan eksfoliator yang bagus dan tepat? Ya, Ya, baik, terima kasih Bu Herika. Jadi kita memang kulitnya secara normal itu akan lepas dari sel yang pertama, kita bilang sel di lapisan basal sampai ke kita bilang apa namanya stratum corneum lepas itu basalnya daki gitu ya. Itu butuh waktu sekitar 28 hari. Tapi ada beberapa orang yang dia agak sulit lepas tuh dakinya sehingga bisa membuat kulit jadi kusam atau menumpuk menutup pori-pori sehingga menyebabkan komedo atau jerawat. Nah, memang beberapa dokter menyarankan untuk eksfoliasi mempercepat lepasnya kulit mati yang ada di permukaan kulit. Ada beberapa eh, hal yang bisa dilakukan, misalnya penggunaan krim malam, yang tadi ada tulisan tretinoin, retinol, ada palen, yang dioles biasa pada krim malam itu salah satu efeknya adalah membuat eksfoliasi yang terukur. Jadi boleh dipakai rutin. Nanti makanya kalau orang pakai krim malam berapa hari itu kulitnya lepas atau ngelupas sehingga kulitnya jadi lebih cerah atau kita bisa mengurangi resiko komedo atau jerawat. Ada juga eksfoliasinya dengan menggunakan peeling, chemical peeling. Jadi dioles suatu misalnya asam glikolik misalnya diolesin nanti efeknya adalah kulit jadi mengelupas dan kulitnya jadi lebih cerah. Itu bisa. Tapi hati-hati ketika pemilihan apa namanya chemical peeling apalagi yang foam peeling itu ada beberapa persennya. Misalnya glycolic acid itu boleh dilakukan di rumah kalau misalnya di bawah 20%. Kalau di atas 20% kalau bisa oleh dokter boleh dokter kulit atau dokter umum yang sudah mendapat pelatihan. Terus caranya itu tadi ya, kalau mau eksfoliasi dengan menggunakan Narsumnya scrub, juga ininya Mbak, mukanya juga glowing. Ka- kalau misalnya kita mau milih eksfoliasi dengan fisikal atau scrub, misalnya ada sabun yang ada scrubnya, itu boleh juga, tapi tadi jangan sering-sering. Misalnya seminggu atau 2 minggu sekali, atau beberapa prosedur lain bisa dilakukan juga untuk eksfoliasi. Jadi kalau mau mulai dulu dari diri sendiri di rumah, boleh menggunakan misalnya yang bisa dibeli bebas itu adalah kandungan krimalan yang ada retinolnya. Tapi kalau di atasnya lagi tretinoin dan lain-lain itu dengan kontrol dokter biasanya. Semoga menjawab Bu Herika. baik. Semoga menjawab ya Bu Erika ya. Selanjutnya dari Dokter Rika Verlianti, Bu Aji nih, Bu Aji, Bu Aji, Bu Hajah. Pakai sunscreen benarkah sebanyak 3 jari? Nah, dipakai di awal kah atau kapan, Dok? Dari Dokter Rika. Silakan, Dok. Ya, tadi kan kita, terima kasih saya langsung jawab ya Pak Dokter Rika. Jadi kan kita tadi ada 3 pilar yang saya minta Bapak Ibu rutin gunakan. Selain facial wash sesuai, moisturizer di reapply, dan yang tadi adalah sunscreen. Ini penting sekali mau baik Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu. Dan sunscreen ini kalau kita punya bentuknya yang tube, itu kan ada keluarnya ya. Kita bisa menggunakan 2 ruas jari ini. Saya menes. Jadi dikeluarkan sepanjang ini untuk seluruh wajah dan leher. Kalau misalnya
nggak pakai jilbab itu ya, leher kan juga terpajan matahari. Nah itu harus tercukup 2 ruas jari aja. Dan kalau misalnya penggunaan sunscreennya yang fisikal, yang tadi tulisannya ada mineral titanium dioxide dan lain-lain, itu bisa langsung kita aktivitas di luar. Tapi tadi nggak enaknya adalah kayak kita pakai bedak, ada white cast-nya karena dia bentuknya fisikal. Kalau misalnya kita milih sunscreen yang chemical, yang lebih ringan, nggak terlihat ada kayak pakai bedak, misalnya bentuknya gel, itu kita butuh waktu menunggu sekitar 20-30 menit baru bisa kita keluar. Dan mohon diingat juga setelah 2-3 jam, itu efek sunscreennya sudah sangat minimal, jadi perlu di reapply, perlu diulangin lagi, makanya dibawa ke kampus, dibawa ke kantor, sunscreennya habis wudhu diulangin lagi pada habis wudhu zuhur asar di reapply lagi gitu, minimal 2 ruas jari atau kalau kita yakin semuanya udah teroles dari wajah sampai leher, biasanya saya juga nyaranin kalau bisa di punggung tangan itu juga diolesin sisa-sisanya di situ, karena kenapa, yang ini kan juga sering terkena matahari dan ini yang paling sering terlihat kerutnya nanti punggung tengah sama wajah, agak ribet ya Pak, sebenarnya ya, tapi ya lumayan tadi untuk investasi. Baik. Selanjutnya ada yang raise hand, itu Bu Uut. Kami persilakan Bu Dr. Hajar Sri Utami untuk bertanya. Kami persilakan. Monggo Bu. Terima kasih Ustadz Firman selaku moderator dan terima kasih Ibu narasumber juga Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan saya yang pertama terkait dengan memperpanjang tadi ya pertanyaan dan jawaban narasumber terkait dengan penggunaan sunscreen yang sekian jam diulangi lagi begitu. Nah, kalau menggunakan kosmetik juga setelah skincare ya, Dok. Apakah juga harus dibersihkan terlebih dahulu lalu kita memulai lagi dari awal? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah kita harus membiarkan kulit kita tanpa kontak dengan skincare, meskipun skincare itu maupun kosmetik ya, meskipun semua itu sehat, eh, ke- maksudnya tidak ada yang membahayakan dan kulitnya juga sehat, begitu. Apakah kita harus membiarkan kulit kita tanpa kontak dengan zat kimia yang alami maupun yang sintetis tetapi yang tidak berbahaya, ataukah tidak mengapa begitu terus-terusan ya seharian kita sudah menggunakan skincare dan kosmetik berkali-kali, bahkan kemudian malamnya kita merawatnya dengan skincare tertentu untuk malam hari. Bagaimana ya Dokter Lucy, apalagi hubungannya dengan beban di organ-organ kita yang terkait. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Uut. Yang pertama mengenai reapply sunscreen. Jadi benar sekali pertanyaannya. Jadi kita tahu bahwa sunscreen itu bentuknya berbagai macam. Ada yang bentuknya tadi gel, kalau misalnya kulitnya berminyak, kita pilih yang seperti itu. Ada yang bentuknya krim, ada yang bentuknya jangan lupa ada yang bentuknya face mist, ada yang bentuk yang disemprot itu. Kalau misalnya kita lagi dalam kondisi pakai make up bedak dan susah untuk dihapus, maka boleh pakai yang bentuknya disemprot asal rata aja. Dan jangan lupa sekarang tuh beberapa make up seperti bedak atau foundation itu juga sudah ada apa namanya SPF-nya, sudah ada sunscreen-nya. Jadi boleh di-apply bedaknya boleh atau mau tambah sunscreen boleh. Tapi kalau sehari-hari hanya pakai sunscreen yang bentuknya lotion atau gel atau krim, maka perlu di-apply secara keseluruhan. Mungkin jadi pilihan sunscreen itu bentuknya sekarang banyak sekali, Bu. Jadi bisa semprot, bisa dalam kosmetiknya bisa di retouch ya kita bilang, dan itu udah ada SPF-nya. Terus yang kedua pertanyaannya apakah nggak apa-apa selalu menggunakan skincare gitu. Jadi sebenarnya dalam fase istirahat pun, tadi kan saya sebutkan di gambar bahwa kulit kita itu bentuknya apa dinamik ya. Jadi ada dalam kondisi dia berminyak, kadang-kadang dia jadi kering. Nah, itu kita menggunakan skincare itu juga mengikuti kedinamisan dari kulit kita. Kita kalau memilih skincare tentu kita sesuaikan dengan kondisi kulit. Misalnya lagi kering-keringnya, kalau kita biarkan itu akan menyebabkan suatu keluhan. Maka kita kasihlah moisturizer.
atau kulit kita lagi banyak kulit matinya. Agar jadi dinamis, kita angkat kulit matinya dengan menggunakan krim malam. Terus kita menggunakan sunscreen juga tujuannya untuk tidak merusak kulit. Jadi bukan berarti kulit kita tuh selalu dalam posisi yang sama, dia akan selalu berganti. Walaupun kita pakai skincare mau enggak, kulit yang sudah di apa diciptakan oleh Allah yang dari sel basah akan terus naik ke atas, dia akan berganti. Jadi insya Allah tidak membuat kulitnya jadi berat, tapi kita justru membuat dia jadi lebih fisiologis sebenarnya, lebih lebih apa lebih dinamis lagi dengan menggunakan beberapa skincare. Oleh karena itu tadi kita harus memilih yang sesuai dengan kondisi genetik, kondisi tipe kulit kita, dan kondisi kita saat ini. Disesuaikan juga dengan beberapa apa namanya penyakit-penyakit yang lain. Jadi insya Allah tidak memberatkan. Baik, terima kasih. Terjawab ya Bu Ut ya. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Istilahnya tasap-tasap gitu ya, Dok. Sekarang yang lagi trendy istilah tersebut. Terima kasih. Jadi pilihan pilihan ininya ya, jenisnya itu paling penting. Ya, saya biasa kalau yang semprot itu biasa untuk kalau renang, terutama di laut gitu kan kita lebih Hmm. bisa. Tapi untuk di bawah ya, ini menarik juga. Iya. Terima kasih. Jadi Ya. kalau kita sedang berenang atau sedang main ke pantai, biasanya kita butuh SPF yang lebih tinggi gitu. Karena kan itu pajanannya lumayan lumayan berat dan jangan lupa ketika berenang pilih yang tidak apa itu tidak tidak larut air apa namanya lupa saya istilahnya water resistant ya kita pilihnya ya. Jadi pas renang tetap dalam kondisi terproteksi. Tapi kalau yang berat-berat apalagi yang gampang jerawat jangan pilih sering-sering nih SPF-nya karena bisa menjadi pencetus jerawat. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan. Kalau air yang didoakan, apa ada efek ke kulit untuk kecantikan? Kok gini? Ya bisa sih kalau setelah itu datang ke klinik estetik gitu ya. Kalau itu saya minta jawaban dari Pak Firman. Ya, kita lanjut ke ini aja nih. Nah, ini Pak Endi selaku Warek 5 ya, dan beliau juga di MUI bidang fatwa, Komisi Fatwa. Beliau menambahkan, mohon izin ya Dok ya, menambahkan materi, menambahkan apa masukan kepada kita bahwa ada bahan-bahan kosmetik yang diharamkan. Pertama, derivat-derivat dari hewan yang diharamkan ya. Kemudian derivat-derivat yang dari hewan halal tapi tidak ada bukti hewannya disembelih sehingga termasuk bangkai. Meskipun ini ada perbedaan pendapat ulama apakah termasuk istihalah atau ad-dabagh. Kemudian campuran dari yang najis. Nah, ini nih, campuran dari najis ini nanti perlu berarti ada uji lab kalau kok seperti ini gitu kan ya. Kemudian campuran dari bagian tubuh manusia terutama untuk dikonsumsi per oral. Misal plasenta, sistein dari rambut manusia. Nah, ini juga nih. Nah, kalau berarti kalau kalau yang nggak oral disuntikan kayak darah gitu Dok ya. Kayaknya ada Dok, apa itu namanya itu. Nah, itu mungkin PRP gitu. ya, PRP. PRP itu masih ikhtilaf itu. Ada beberapa fatwa yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Karena status darah sendiri itu kan najis begitu ya. Tapi karena ini diambil dari dia sendiri, dari si itu sendiri dia sendiri gitu ya. Dan kemudian tidak oral gitu, maka ada yang berpendapat itu diperbolehkan atau makruh barangkali. Gitu ya. Baik, Ini pertanyaan. ini maaf dari tambahan dari Andy bahwa tidak boleh kosmetik yang menghalangi air wudhu. Jadi kemarin kita dari apa apa namanya elektif bidang kulit itu kita pernah datang ke wahananya itu ke Paragon pas bagi info dari tim Paragonnya mengatakan bahwa skincare yang punya Paragon itu dia wudhu friendly termasuk bedak, foundation, jadi mungkin bisa jadi pilihan untuk ibu-ibu menggunakan beberapa kosmetik dari Paragon. Ini dari tim Paragonnya. Iya, Bukan iya, bukan iya. iklan, bukan iklan. Iya, saya kemarin nitip nggak jadi tapi itu. Iya. Baik. Maaf izin menambahkan dari grup Paragon walaupun tidak ada sertifikat halal MUI-nya atau tidak ditampilkan label sertifikat halal MUI-nya, mereka menjamin halal insya Allah. Itu Ah Iya, informasi ya, yang saya terima. Saya halal salah dan satu penggunanya. iya, tapi ya tetap harus halal harus dan wudhu ini. friendly ya Bu ya. Bukan, maksudnya begini.
Saya mengerti ya, mereka punya pangsa pasar tertentu. Tidak semua orang menerima begitu saja yang namanya istilah halal. Mungkin orang-orang tertentu mereaksi lain, sehingga eh, ada juga tidak ditampilkan kehalalan tersebut. Tetapi sebenarnya mereka menjamin itu halal. Itu yang disampaikan. Terima kasih. Iya. Cuman untuk marketing nih kira-kira ya. Jadi label halal tuh diperlukan. Prosedurnya tinggal di ini aja. Apalagi Paragon deket kok sama LPH IRC gitu. Maaf Ustadz, maksud saya sebaliknya. Iya. Sebaliknya. Jadi ada teknik marketing juga barangkali ya, Hmm. yang Hmm. sebaliknya bukan kalau yang yang tentunya kita membutuhkan sertifikat halal kan kita nih yang aware terhadap tersebut. Hmm. Sebaliknya Iya. ada pangsa pasar yang lain yang justru sebaliknya. Nah, Oh, tetapi iya. jadi hal ini tidak ditampilkan. Jadi sebaliknya ya. Nah, saya mengerti itu. Iya. Nah, tetapi mereka menjamin berbicara pada saya juga sebagai pengguna, mereka menjamin semua yang mereka produksi itu sebenarnya halal. Demikian, terima kasih. Iya. Iya, nanti tinggal diuji lab aja. Baik, apakah, nah terlanjut selanjutnya nih dok ya, pertanyaan selanjutnya, Izin apakah Ustadz. moisturizer Saya boleh tidak di, mengerti. Izin maaf Ustadz. Saya untuk tidak mengerti ibu, nanti tinggal diuji lab. ya nanti saja ibu kita lanjutkan. Jadi Iya, kita pengguna kita itu tidak karena mungkin pertanyaannya melakukan banyak ini uji ibu. lab sendiri. Enggak. Kita harus luruskan juga. Mohon, mohon, Ya. mohon izin. Tadi kan disampaikan ya nanti tinggal diuji lab. Siapa yang mau uji lab? Kalau pengguna ya perlu biaya, perlu waktu dan belum tentu ke bidangnya juga gitu. Terima kasih Ustadz. Oh Ini iya. informasi yang menurut saya sangat penting, makanya saya sampaikan. Dan kalau umpan baliknya demikian, saya juga izin saya Baik, meluruskan. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah moisturizer itu boleh ditaruh di kulkas, Dok? Atau langsung dua pertanyaan sekalian ya, Dok ya. Saya belum pernah pakai skincare. Untuk laki-laki itu ada rekomendasinya nggak, Dok, biar tampil segar? Ya, itu dia. Silakan, Dok. Ya, jadi kalau moisturizer mau di kulkas nggak apa-apa, nggak di kulkas nggak apa-apa sih kalau moisturizer yang umum yang kita bisa beli bebas. Tapi beberapa skincare, terutama krim malam yang racikannya fresh, itu bisa kita anjurkan untuk dimasukin ke kulkas. Yang biasa di resep dokter gitu ya, diracik. Karena ada beberapa yang dia bisa cepat jadi oksidasi ketika ada di luar. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk laki-laki rekomendasi tadi ya minimal Bapak punya tiga tadi facial wash yang sesuai dengan kulit wajah, kemudian moisturizer dan juga sunscreen yang tadi diulang. Nah, milihnya mereknya yang mana? Kalau mau milih tadi boleh coba yang kecil-kecil dulu kemasannya, lalu dioles di beberapa di wajah untuk moisturizer. Kalau misalnya aman boleh. Kalau misalnya tadi kita bahas Paragon, kalau misalnya secara umum Paragon punya Cuff ya kalau nggak salah. Dan kalau misalnya kulit sensitif bisa pakai yang bentuknya labore. Tapi dari tadi kita bahas Paragon terus sih. Boleh merek-merek yang lain boleh Pak. Tapi yang kalau mau pertama kali coba yang kemasan yang kecil-kecil dulu. Kalau aman, kemudian kita lihat dipakai rutin sekitar 6 minggu. Biasanya mulai ada apa namanya efeknya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana penjelasan ilmiah terhadap kondisi kulit kering pada seorang yang asupan gizinya terpenuhi, sering sholat, sering jaga wudhu, tapi orang tersebut memiliki ilmu santet? Hmm. Apalagi ini? Mungkin saya Kulitnya minta bantuan Pak Firman selalu lagi kalau ini. terlihat kering. Kalau yang kulitnya dokter aja, kalau santetnya datang ke saya aja nanti. Iya, insya Allah kalau misalnya sudah menjaga kesehatan kulit tadi ya dari nggak hanya dari skincare tapi dari makanannya dijaga, terus olahraganya cukup, sering sholat nggak, maksudnya sering sholat itu kan nggak ada faktor stresornya minimal. Biasanya sih kulitnya tuh bagus atau sehat. Tapi kalau terkait ada yang lain-lain itu mungkin bisa ditambah oleh Pak Ustadz. Kalaupun terlihat kering ya perlu pakai moisturizernya lebih sering kalau di bidang kulit. Ya, baik. Eh, Beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Saya pengguna roda dua. Roda dua apa nih? Motor apa sepeda nih? Kalau sudah sampai di kantor, diawali dengan mengusap wajah pakai tisu basah. Apakah itu baik untuk kesehatan wajah atau kulit saya? Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya dengan kondisi di Jakarta yang cukup kotor gitu ya, polusinya banyak, saran saya cuci wajahnya jangan hanya pakai tisu basah. Jadi pakailah sabun. Jadi sabunnya sabun wajahnya bawa ke kantor, cuci muka pakai sabun baru keringkan.
Tisu basah, walaupun dia isinya 100, tulisannya air semua, kadang-kadang juga ada tambahan agar airnya tidak basi gitu, ada tambahan pengawet, atau bahkan ada juga yang ada alkoholnya, itu tidak disarankan untuk rutin. Saya lebih menyarankan pakai sabun, karena beberapa orang juga bisa keangkat hanya dengan tisu basah. Hmm. Sabunnya Saya oh dibawa anu aja, facial Pak. wash ya, Dok ya? Pakai facial wash. Hmm. Berarti di kantor disediain juga nih face wash nih. Iya, ditaruh, Pak, di Iya, kantor karena lewat. setiap hampir jadi saya juga demikian, Dok. Jadi kalau kalau apa namanya? Kalau lagi nggak apa tanggal ganjil, tanggal genap ya, tanggal genap itu otomatis pakai motor atau pakai apa kendaraan umum gitu ya, busway. Nah itu otomatis ya wajah kan jadi nggak enak tuh nyampe di sini tuh. Ya, berarti kita harus sedia face wash juga itu. Baik, pertanyaan terakhir barangkali ini ya, produk kosmetik yang aman untuk bumil apa ya, Dok ya? Ya. eh Kalau misalnya kita beli kosmetiknya itu di ada registrasi Badan POM, itu bisa tertulis tuh kalau misalnya ini aman atau tidak untuk ibu hamil. Tapi umumnya semuanya aman. Yang kita perlu jadi titik kritis yang hati-hati untuk ibu hamil, dia bisa pada kandungan krim malam. Terutama ada tulisan vitamin A turunannya, misalnya tretinoin, beberapa retinol, kemudian hidrokinon yang tujuannya untuk bleaching atau mencerahkan, itu kita hindarin biasanya. Dan beberapa obat jerawat itu misalnya ada kandungan benzolak, itu tidak disarankan. Tapi untuk moisturizer, facial wash, sunscreen umumnya bisa dibebas, itu aman untuk ibu hamil. Tapi kalau misalnya mau lebih yakin, mau konsultasi ke dokter, lebih baik lagi. Intinya yang awal-awal hindari dulu yang produk krim malam. Baik, rasanya udah nggak ada pertanyaan ini, Dok ya. Jadi saya berharap sebelum menutup kajian ini ada closing statement dari Dokter Luciana untuk kita semuanya, bagaimana menjaga kulit, bagaimana good looking, tampak glowing gitu ya, dan lain sebagainya. Kami persilakan, Dok. Ya, terima kasih Pak Firman, Bapak Ibu semua. Jadi untuk menjaga kesehatan kulit ini tidak hanya mengharap glowingnya saja, tapi juga sehat. Karena kita makhluk sosial yang berinteraksi dan biasanya melihat ke wajah gitu ya, sehingga lebih bisa menyebabkan percaya diri. Untuk mendapat kesehatan kulit nggak hanya bisa dengan skincare, tapi tadi perlu 4 hal ya, dari genetik psikologis yang perlu dijaga, kemudian dietnya, lalu juga faktor lingkungan, pakai sunscreen atau cuci wajah yang cukup, dan juga hindarin yang skincare yang tidak cocok atau yang bisa menyebabkan iritasi. Dipakai rutin, jangan hanya dibeli dan dipajang, sehingga kita bisa mendapatkan kulit yang lebih sehat dan kalau bisa berkerut tapi tidak melebihi usianya. Dan insya Allah ini adalah suatu ikhtiar kita yang bernilai ibadah dan dimulailah dari sekarang. Tadi 3 yang minimal punya facial wash, moisturizer, dan sunscreen. Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas penyampaiannya Dokter Luciana ya. Dan tidak terasa ya, sudah 1 jam kita bersama mengikuti kajian pagi ini. Dari paparan yang sangat menarik tadi, kita belajar bahwa kulit yang sehat ternyata tidak dibangun dalam waktu 1 malam. Sebagaimana permintaan Roro Jonggrang, begitu kan ya? Nah, dan tidak cukup hanya mengandalkan skincare saja, ada pola hidup sehat, nutrisi yang baik, istirahat yang cukup, pengelolaan stres, serta kebersihan diri yang semuanya ternyata saling berkaitan, begitu ya. Dan yang lebih indah lagi, nilai-nilai itu ternyata sudah lama diajarkan juga dalam agama kita ya, dalam Islam. Sehingga ketika sains berbicara tentang kesehatan kulit, kita menemukan banyak titik temu dengan tuntunan agama kita. Nah, mudah-mudahan setelah mengikuti ngisi pagi ini, kita tidak lagi hanya mengejar glowing dari luar, tapi juga berusaha menghadirkan glowing dari dalam, gitu ya. Tubuh yang sehat, hati yang tenang, dan kehidupan yang lebih seimbang. Kita tutup kajian ngisi kita pada pagi hari ini, dan sebelumnya kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Luciana, pembicara kita pada pagi hari ini. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih Pak Firman, Dr. Luciana. Ya, makasih Bapak